Tentunya tidak ada untaian kata bahasa yang pantas kita sampaikan melainkan puji syukur kepada Allah, karena dengan nikmatnya, rahmatnya, taufiknya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ibadah ini adalah nikmat yang besar dari Allah bila dibandingkan dengan nikmat materi yang kita punya. Karena orang bernilai di sisi Allah ya karena bentuk ibadahnya. Jadi orang mulia itu karena ibadah, orang hina karena dia tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita terus sampai akhir hayat kita untuk istiqomah dalam kesolehan hingga kita layak memperoleh husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya dari saat ini sampai kita menghadap Allah. Ya rahimakumullah. Dalam suatu riwayat, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti yang namanya mengalami ujian. Idza haballahu 'abdan khairan ibtalah. Jadi kalau Allah berkehendak memberikan kebaikan, Allah menguji. Kayak orang mau meningkat derajat ataupun mau naik golongan atau jabatan, harus melalui proses ujian. Maka kita lihat sejarah para nabi, para rasul itu semuanya nggak ada yang tidak diuji. Begitupun para sahabat, para tabi'in, para ulama. Bahkan kata Nabi, musibah yang berat, ujian yang berat pada setiap manusia itu adalah minal anbiya, dari para nabi. Terus lagi setelah para nabi, yaitu para sahabat, para tabi'in, sumal ulama, kemudian para ulama. Jadi orang-orang yang punya ilmu juga sama diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal amsal, kemudian sekelas itu juga orang yang tambah imannya, tambah ilmunya, tambah amalnya, tambah juga ujian. Tapi kembali ketika kita bisa melalui ujian itu, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah kita bersuudzon kepada Allah. Karena dengan diuji itu kita akan memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kita lihat sejarah bagaimana ada sahabat yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu juga diuji oleh Allah. Sahabat Abu Bakar diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dakwahnya, bagaimana beliau sampai dipukuli, sampai diasingi oleh orang, bahkan kekurangan makanan. Begitupun sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sama juga mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sahabat Umar itu beliau pernah suatu ketika anaknya sekolah, pakai baju seragamnya itu tambalan. Sampai di sekolah anaknya Umar, namanya Abdullah bin Umar, itu diolok-olok, masa anaknya khalifah kok bajunya tambalan, kita aja yang rakyat biasa bagus-bagus. Ya Allah, manusiawi Pak, namanya manusia ada punya rasa. Kalau dilemahkan, dihina, dicaci, dimaki, itu kan rasa minder, rasa nggak enak Pak. Tapi ditahan, nggak langsung gitu kan, menunjukkan muka masam lalu pulang gitu, enggak, ditahan dari pagi sampai sore, sampai pulang sekolah. Sampai pulang di rumah ngadu, wahai ayah, saya tadi di sekolah, bener-bener dijadiin bahan olokan,
Saya malu masa anaknya ya khalifah, anaknya presiden, bajunya jelek, paling jelek, tambalannya banyak. Besok beliin apa ya? Biar nggak malu saya. Ya udah kalau begitu ntar. Ini kebetulan ayah mah nggak punya simpanan. Coba Pak Presiden sekelas ya Umar, ya punya jabatan, ya punya gaji, tapi nggak pernah nyimpan di rumah, nggak ada. Ya kata Umar, tak dulu ya nak, saya mau datang ke bendahara, ya ke bendahara Baitul Mal. Datanglah ke situ, Waalaikumsalam. Ada apa Khalifah? Begini, boleh nggak? Ini kan masih ya, tanggal muda sih sebenarnya. Saya mau ngambil gaji untuk bulan depan. Mau buat apa Khalifah? Buat beli baju anak saya sekolah seragam. Maka kata bendahara tadi, begini ya, mohon maaf nih, bukan saya yang nggak mau ngasih. Kalau ngasih, saya ngasih saran nih sama Khalifah. Anda nih mau pinjam duit nih, kan masih lama nih, 20 hari lagi ke depan. Apakah Anda bisa ngejamin bahwa umur Anda bakal ketemu di awal bulan depan, sehingga mengambil gaji yang masih jauh gitu kan, yang masih jauh nanti akan didapatnya. Kan orang kerja dulu baru 10 hari kerja udah mau diminta gajinya. Mohon maaf saya nanya begini nih karena saking sayangnya gitu kan. Adakah jaminan untuk tanggal 1 bulan depan itu Anda masih panjang umur lalu bisa mengembalikan utang? Seketika itu jamaah rahimakumullah langsung pucat mukanya Umar. Betul juga ini nasihat. Kan gak ada yang tahu, jangankan 20 hari Pak, 1 hari ke depan, 1 jam ke depan kita gak ada yang tahu. Mohon maaf, jadi saya gak bisa minjem nih, pulang Pak. Sampainya di rumah, bilanglah sama anaknya, mohon maaf ya nak, bapak belum berhasil pinjem, kamu sabarin deh, entar awal bulan ayah kasih beli baju seragam. Ya udah nggak apa-apa ya, besok masih pakai baju itu Pak. Hadirin jamaah rahimakumullah, dibawa ke sekolah ya biasa aja, karena emang sudah tadi udah ya sudah apa ya, sudah Allah tanamkan sobarnya, sobar yang benar-benar sabar, ridho benar-benar itu. Itu cerita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitupun sahabat ya Abdullah bin Mas'ud sama. Abdullah bin Mas'ud juga sama, jamaah rahimakumullah, susah Pak. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud lagi dalam kondisi susah, ada yang ngasih rezeki. Ya Allah, girangnya luar biasa, senangnya luar biasa. Maka ketika ketemu sama Rasulullah, kata Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud, kalau kau dapat rezeki dari Allah, apa ya sikap Anda, respon Anda ketika dapat nikmat? 1, pasti saya memuji Allah, alhamdulillah. Lalu yang kedua apa? Setelah kau dapat rezeki dari Allah, saya pasti akan mentaati semua perintah Allah sebagai bentuk syukurnya saya masih diberhatiin nama Allah. Lalu yang ketiga, bentuk syukurmu kepada Allah apa? Aku tinggalkan maksiat, saya malu berbuat maksiat, sementara Allah masih menjamin rezeki kepada saya. Apa saya pantas balas segitu baiknya Allah kepadaku dengan balasan maksiat kepadanya? Aku tidak pantas melakukan itu. Jadi serba kekurangan Pak Abdullah bin Mas'ud, Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, termasuk juga Siti Khadijah radhiyallahu anha itu, Masya Allah, beliau sering Pak nggak makan. Rasulullah juga sama, sering nggak makan. Kadang sehari, 2 hari, 3 hari, saking emang nggak ada makan. Padahal dulu kaya raya Siti Khadijah. Tapi ketika ya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, hartanya semua ditasarufkan di jalan Allah. Bahkan Nabi nggak ada sedikit pun simpanan di rumah. Nabi ingat waktu sholat asar, jamaah rahimakumullah, ya niat mau sodako Pak, ternyata keburu waktu asar. Habis sholat asar biasa zikir, Nabi langsung pulang bergegas ngambil sodako, langsung kasihin ke orang yang memang udah diniatin mau dikasih sama Rasulullah. Ya datang lagi ke tempat ya sholat dengan jamaah setelah doa bersama, lalu ditanya, kenapa ya Rasul? Engkau cepat-cepat pulang, aku ingat
Ya, di rumahku ada simpanan untuk aku sedekahkan ke orang. Takut saya terlena lupa, lalu saya nggak ada umur, di rumahku ada harta yang saya sudah niat baik buat sahabat saya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Begitupun ada ya cicitnya Nabi Muhammad. Sama juga Pak, anaknya Husain. Ya, anaknya Husain. Beliau tuh Masya Allah ngikutin daripada datuknya, daripada uyutnya. Beliau tuh seringkali yang rahimahullah dihina, dicaci maki, ya. Tapi gak pernah membalas. Lalu ditanya oleh sahabat yang satunya, kenapa kok gak pernah membalas ketika dihina, dicaci maki? Karena aku tidak pernah ya mengetahui ayahku melakukan seperti itu ketika dizalimi oleh orang. Ayahku tetap sabar. Aku pun diajarkan seperti itu oleh ayahku. Dan kakekku, uyuku seperti itu. Mengajarkan bagaimana ketika ada orang yang menzalimi, tetap menerima dengan lapang dada, lalu mendoakan yang baik supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sumpah serapah, bukan malah ya doa yang tidak baik, karena sesungguhnya doa itu akan kembali kepada kita, Pak. Jadi kita nih ya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin ditambah kualitas imannya, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar jadi orang yang baik, belajar dari orang soleh. Kadang ujiannya ada di situ. Ya orang yang melemahkan kita lah, orang yang menghina kita, bahkan orang yang mohon maaf, dia tidak puas melihat kesuksesan kita, kesenangan kita, kebahagiaan kita. Ya, dia pengaruhi teman-temannya agar si fulan ini jatuh namanya. Ingat hadirin, orang itu tidak akan jatuh dihinakan oleh orang. Justru dengan kita sabar akan diangkat derajatnya. Itu pasti, Pak. Setiap orang alami seperti itu. Ujuk-ujuk, gak ada hujan, gak ada angin, kita udah belajar baik, tetap aja ada orang yang sentimen sama kita. Masya Allah, ada orang yang suudon sama kita. Biasanya hasidin tidak hasad. Makanya kenapa sih kita kalau mau tidur baca itu, Pak? 3 kulkul itu saking begitu pentingnya kita supaya dilindungi sama Allah. Pertama baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Supaya apa? Jamaah rahimakumullah, kita nih butuh supaya ditetapkan imannya sama Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu Allah Samad, Allah tempat minta segala sesuatu. Jadi udah mintanya ke Allah Subhanahu wa taala, kita jalani. Kalau kita sedang diuji dengan bermacam-macam tadi tantangannya, orang yang mungkin tidak sepaham dengan kita dan lain sebagainya, kita lihat sejarah bagaimana para nabi, orang-orang soleh juga demikian. Kita mah nggak seberapanya, Pak. Kata ulama, kalau kita diuji nih dari ya tadi yang namanya manusia, satu, selama kita tidak ya berkaitan dengan merusak fisik kita, jalani. Karena Nabi mah, Pak, mohon maaf, fisik, Pak. Nabi mah langsung ditampar, Pak. Nabi langsung dihadapkan dengan pedang, Pak, mau dibunuh. Kita mah cuman hanya omongan doang di belakang, biarin. Ada orang mungkin yang tidak sepaham dengan kita. Ada orang yang suudon, orang yang iri hati, dengki. Selama fisik kita tidak. Lalu yang kedua, selama tidak mengganggu dengan ya perekonomian kita. Kalau kita nyari rezeki kita sendiri, kok ngapain harus bingung? Ya kan? Kita nggak ngerepotin orang. Kita nyari rezeki dari Allah yang ngejamin rezeki, udah biarin aja. Lalu yang ketiga, selama keluarga kita nyaman, ya kan, tidak berpengaruh kepada ya fisikisnya gitu, ya biarin aja, lalui aja. Itu pesan ya para alim ulama seperti itu. Karena kita nih belum seberapa bila dibandingkan dengan ujiannya para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jemaah rahimakumullah, banyak ya kaumnya para nabi dulu tuh benar-benar ninggalin nabinya, khianat. Dikhianati oleh kaumnya, tapi tetap sabar jemaah rahimakumullah.
Itulah yang Allah janjikan dalam Al-Quran, innama yafassabiruna ajrohum bighairi hisab. Sungguh akan dibayar upah pahala orang-orang yang sabar, yaitu dengan tiada batas hitungan. Ya rahimakumullah. Kembali bahwa di dalam Al-Quran ditegaskan Allah akan menguji kepada kita semua. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Kami, kata Allah, pasti akan menguji kamu dengan ketakutan. Jadi yang namanya hidup ini pasti bakal diuji seperti itu. Kecemasan, ancaman. Tadi ada orang yang memusuhi kita, itu udah pasti, udah sunatullah. Ketidakamanan, ya, termasuk bencana alam, takut kan? Kita takut ada orang yang mengkhianati kita, itu udah sunatullah. Takut ditinggalin orang, takut kita tidak dapat bagian, tidak ada jaminan di masa tua, takut seperti itu udah sunatullah. Ya, maka kembalikan, ya, kita senantiasa selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, rasa takut wal ju', begitupun rasa lapar, ya, kekurangan hasil kekayaan. Kadang begitu ya rahimakumullah. Kadang kehidupan dunia kan laksana roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ada kadang masa jaya, ya kan, masa ya susah, sulit, tetap kita harus istiqomah. Karena kita bandingkan banyak nikmat yang sudah kita peroleh bertahun-tahun, ya, baru berapa tahun kita mengalami kesulitan, ya. Dan kita harus optimis. Inilah caranya Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa terus harus banyak minta kepada Allah, karena yang menyelesaikan semua urusan kita ini kan Allah. Dari kita yang mungkin tadi kekurangan, ya, hasil kekayaan, harta benda, ya, dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya dikasih sehat, ya Allah. Biar saya secara materi mungkin kurang, beda dengan di masa-masa lalu. Di masa-masa waktu produktif kita, ya, produktif saya. Kayaknya duit bisa gitu kan, kita kumpulin ratusan juta. Ya, sekarang mungkin ya cukuplah buat makan. Tapi alhamdulillah kita bisa yang namanya ibadah istiqomah ini jauh lebih istimewa daripada banyaknya harta tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita masih dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan sempurna zahiran aw batinan. Anak-anak kita, keluarga kita masih dalam bimbingan dari Allah, dijaga sama Allah, diamani nama Allah. Ini kita masih dalam kondisi aman. Karena itu pasti diuji sama Allah. Enggak selamanya kita gampang. Pasti ada yang namanya tadi, ya, kekurangan hasil kekayaan. Begitupun wa naqsi minal amwal wal anfus, dikurangin akan ditinggal oleh orang yang kita cintai, kehilangan jiwa, kematian. Ya, satu persatu jamaah rahimakumullah. Allahu akbar. Ya, dari kita dulu masih ada kebersamaan dengan kakek nenek, begitupun dengan orang tua kita. Ya, berjalannya waktu, masya Allah, udah ditinggal kita sama orang tua kita yang kita cintai. Dulu masih sempat jumpa sama paman-paman, bibi-bibi satu persatu, masya Allah. Ya, udah nggak ada. Yang tadinya rumah kita, ya, setahun sekali dikunjungi sama orang tua kita, nginep seminggu, setengah bulan, 1 bulan di rumah kita. Sekarang ya Allah, pas lebaran udah nggak ada lagi tuh cerita itu. Ya, udah pada nggak ada. Berjalannya waktu kita juga sama, tambah hari, tambah tua. Kan kita ini ada fase 5. 1 masa balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Kita ini udah mana? Ya kan, dibilang bayi bukan, remaja bukan, ya kan, dewasa, remaja udah kelewatan. Balita, anak-anak, ya kan, remaja, dewasa, tua, remako. Tua kita mah udah kelima, kita nih udah nggak bisa balik lagi, nggak bisa.
Nah kalau udah tua kemana Pak ujung-ujungnya? Ke sono pasti. Lalu kita masih terus gitu kan, hubud dunia, terus senang dunia, ngejar dunia, lupa akan ibadah sama Allah. Masih ada benci terus sama orang, masih ada riya terus sama orang, masih ada suudzon terus sama orang. Terus kapan lagi kita memperbaiki diri kita di hadapan Allah kalau nggak sekarang? Dan itu penghambat kita untuk dapat ridhonya Allah. Penyakit-penyakit itu Pak kalau nggak dibersihin. Makanya sekarang udah mulai latihan jadi orang yang sabar. Sabarnya sabar yang sedalam-dalamnya. Udah nggak usah yang ngurusin orang, ngoreksi orang. Udah banyakin ngoreksi diri sendiri aja deh. Ngelihat diri sendiri aja banyak kekurangan kita ini. Udah waktunya kita husnudzon sama Allah, baik sangka sama orang. Gitu aja biar kita nih aman. Ya biar kita aman. Dengar ada orang ngomongin kita, saya udah biarin. Ya kita dosanya berarti dikurangin. Ya kan dosa kita dikurangin, dia dosanya nambah. Yang ngomongin kita nih, dosa kitanya mah habis yang diomongin. Ada si fulan ngomongin kita nih, terus dia ke si B, ke si C, terus sampai Z ngomongin kita nih. Kitanya mah di rumah, alhamdulillah gak ngomongin orang. Kita lagi banyak zikir, lagi banyak ibadah sama Allah. Kita mah tambah pahalanya di mata Allah. Tapi manusia gak mungkin sempurna, pasti punya dosa. Ustaz juga ada yang ngomongin Ustaz, udah biarin. Berarti dosanya Ustaz dipindahin ke dia. Nah kalau udah habis sejamur rahimakumullah gitu kan, tuh dosanya saya pindah ke dia. Dia numpuk nih amal kebaikannya. Tadi akhirat ditimbang Pak, Masya Allah, nggak ada amal pun sedikit, nggak ada. Itu ruginya orang yang selalu sibuk ngoreksi orang. Ya itu bahaya. Udah nggak ada amal soleh, jadi sholatnya sia-sia aja. Sholat udah nggak ada nilainya. Puasa Ramadan, zakat, umroh, haji, sodako, infak, wakaf, habis Pak semuanya. Makanya udah lebih baik kita udah banyakin waktunya, banyak zikir aja. Amalin kalau pagi ya baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu zikir pagi tuh. Pagi petang subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu zikirnya malaikat. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu kalau zikir itu kita baca, itu nanti memperberat timbangan amal soleh kita di akhirat. Begitu. Terus jangan lupa kalau pagi baca raditu billahi robba, pagi sore baca raditu billahi robba. Wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Siapa yang membaca doa ini di pagi hari, kalau nggak ada umur sampai sore kita husnul khotimah. Sore hari kita baca raditu billahi robba, sampai pagi kita nggak ada umur, kita husnul khotimah. Jadi baca raditu billahi robba itu penting, karena itu ikrar. Raditu billahi robba, aku ridho Tuhanku adalah Allah. Wabil islami dina, agamaku adalah Islam. Wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, Nabi Muhammad adalah nabi dan rasulnya Allah. Wabil Qur'an imama, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Itu baca zikir itu pagi sore. Ama sayyidul istighfar, pagi hari sore hari kita bisa baca. Ada istighfar yang pendek, astagfirullahaladzim. Istighfar yang sedang, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada ya sayyidul istighfar, itu dibaca usahakan pagi sore sekali-sekali. Itu hadisnya kata Nabi, barang siapa membaca sayyidul istighfar pagi hari, lalu sore hari kita sampai seandainya nggak ada umur, husnul khatimah. Sore hari dibaca habis asar. Udah waktunya banyak zikir, banyak tilawah Al-Quran, Masya Allah. Usahakan jangan tinggal minimal 100 ayat ya sehari semalam, supaya tidak termasuk orang yang ghaflah, orang yang lalai. Kita masih, mohon maaf ya rahimakumullah, kita kuat duduk berjam-jam Pak, ngobrol sama teman kita, mohon maaf, di teras rumah kita 1 jam 2 jam, asik kita ngobrol. Kadang ketemu di pos ronda gitu kan, ngobrol tentang kampungnya, wilayahnya, masyarakatnya, lingkungannya, berjam-jam kuat. Pegang HP sejam 2 jam kuat, ya rahimakumullah. Baca Quran, orang kuat. Oh ngantuk, emang begitu. Setan tuh nggak seneng Pak sama yang namanya kebaikan, ya nggak seneng. Dan surga membuktikan, kata ulama, kalau sudah baca Quran, Quran itu kan kalau dibaca jadi obat. Dan orang yang baca Quran, kata Imam Ghazali, itu didatangin malaikat. Makanya kalau kita baca Quran, karena banyak malaikat, adem. Nah karena adem hati, adem pikiran, bawaannya langsung ngantuk.
Itu bawaan juga karena banyaknya malaikat, cuma jangan diikuti langsung tidur. Begitu Pak, lanjutin. Ini hawanya hawa malaikat itu. Jadi jamaah rahimakumullah, maka usahakan jangan sampai kita asyik sejam 2 jam dengan HP-nya, tapi Quran mohon maaf sehari semalam pun kita tidak sentuh. Padahal jelas Al-Quran kalau kita baca, Masya Allah, itu berpengaruh besar dalam kehidupan kita Pak. Ya, obat penyakit lahir batin. Kalau ada penyakit fisik Pak, baca Quran aja, insya Allah disembuhin sama Allah. Penyakit apapun, kalau mentok nggak ada obat, kata dokternya susah diobatin, antem baca Quran. Itu kata Allah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Al-Quran diturunkan jadi obat. Nah, boleh kita baca doanya Nabi Ayub, Rabbi ini masanya duru wa anta arhamu rahimin. Ada keterangannya, kalau sudah mentok ini kita syariat kemana-mana, nggak juga ketemu obat, baca doanya Nabi Ayub, Rabbi ani masanya duru wa anta arhamur rahimin, atau baca Rabbanasi adhibal ba'syi ishfi anta syafi sampai selesai. Itu udah ada doa dari Nabi ya, dan juga nabi-nabi dahulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu persatu orang yang kita cintai, Masya Allah, minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura, ya Allah, jadikan aku orang yang selalu bersyukur dan jadikan aku menjadi orang yang selalu sabar ya Allah. Sabar fi taatillah, dalam melaksanakan perintah Allah, dalam ketaatan, dalam kesolehan, kan harus sabar kita. Sudah ngatur waktu kita, alhamdulillah. Mau tidur udah disiapin tuh Pak. Jamaah rahimakumullah, niat di hati kita. Usahakan mau tidur tuh usahakan jangan lepas wudu Pak. Karena orang yang berwudu, satu, dijaga oleh malaikat. Bayangin kalau kita tidur dijaga malaikat, Masya Allah udah aman Pak. Karena namanya orang tidur itu kan setengah mati. Ya, setengahnya mati maksudnya. Setengahnya mati. Ya, iya. Jadi kalau kita tidur ya kan kita udah kemana-mana tuh, ya kan, udah ngimpinya kemana-mana. Orang lewat juga nggak tahu tuh, ya seliwar-seliwar bini kita makan mie Pak, ya kagak tahu kita, loh ya anak kita, cucu kita seliwar-seliwar belakang ya depan kita, nggak ada yang tahu karena kita lagi nikmatin tidur. Ya mau rahimakumullah, lalu dibangunkan sama Allah, kita masih dipercaya masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya setelah mati sesaat. Setelah mati sesaat, Masya Allah, masih dipercaya sama Allah. Maka bangun tidur, sebelum tidur kita berwudu, dijaga oleh malaikat. Lalu yang kedua, tidurnya dinilai ibadah di mata Allah. Lalu yang ketiga, jamaah rahimakumullah, dinilai pahala oleh Allah, terus tidak putus orang yang tidur tadi ya seakan-akan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilindungi ya oleh Allah dari bahaya-bahaya orang yang akan mendolimi kita. Jadi kalau kita dalam kondisi berwudu, mohon maaf jamaah rahimakumullah, itu insya Allah orang-orang yang mau jahil sama kita itu ya, akan merusak ya fisik kita, itu insya Allah tidak akan sampai orang yang berwudu. Tapi nanti disempurnakan lagi setelah wudu. Tadi baca 3 kul tadi, Al-Ikhlasnya 3 kali, Al-Falaknya sekali, An-Nasnya sekali, lalu Alif Lam Mim ya, terus lagi baca ayat kursi, terakhir akhir surah Al-Baqarah. Itu Nabi sampaikan, barang siapa yang berdoa di akhir surah Al-Baqarah, itu doanya mustajab di hadapan Allah. Kalau kita hafal Pak, baca tuh, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfirna warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin, sampai selesai. Orang yang doa di penghujung doa Al-Baqarah, itu doanya insyaallah dikabul sama Allah. Itu kan intinya di sana, ya Allah jangan kau berikan ujian yang kami tidak sanggup. Jangan kau berikan beban kepadaku seperti orang-orang dahulu yang berat bebannya. Ya ujiannya itu luar biasa, maka hidupnya akan dientengin sama Allah. Orang yang doa tadi dengan kita membaca doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka yang pertama, kita senantiasa sabar dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah SWT. Kita berangkat nih dari rumah, ibadah sholat isya berjamaah, ya sholat maghrib diawali mendengarkan taklim, kan kita harus sabar di sini, meluangkan waktunya. Lalu kita niatkan untuk sampainya di waktu sholat isya. Kata Nabi, barang siapa yang duduk setelah sholat maghrib lalu mendengarkan taklim,
maka duduknya dinilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang sedang melakukan ibadah sholat. Bapak pernah nggak habis maghrib sholat full sampai azan isya? Pernah belum, Pak? Belum kan? Termasuk saya belum. Ya, itu kan berat Pak, 1 jam sholat terus gitu kan. Itu cukup kita duduk seperti ini Pak, itu dinilai sholat. Dinilai sholat, Masya Allah. Karena memang Nabi tahu umat ini lemah fisiknya. Kalau kita sholat ba'da maghrib sampai isya itu kan berarti puluhan rakaat. Iya kan? Kita ditambah sholat maghrib 3 rakaat ba'diyah aja gitu kan. Tuh, kadang banyak orang yang nggak sanggup sama ba'diyah maghrib. Padahal itu sunnah muakkad, ya kan? Sunnah yang dianjurkan sama Nabi. Terus kapan lagi kalau nggak ngejalanin? Ya rahimakumullah. Maka usahakan. Lalu yang berikutnya adalah sabar di saat kita melihat bagaimana kemaksiatan yang merajalela. Ya rahimakumullah. Aduh, itu yang namanya maksiat ini Allah katakan dalam Al-Qur'an ini, usahakan mata kita nih harus dijaga. Qadul basar, tahan mata kita. Mata ini ke hati, Pak. Ya, kalau udah lihat maksiat, Masya Allah itu bisa motorin hati. Makanya usahakan kita berlindung sama Allah. Ketika mau buka HP nih, kalau emang nggak penting banget, jangan banget Pak. Ya, HP ini mohon maaf, setan gepeng ini banyak. Ini ya Pak, ya, banyak godaannya. Ya, Masya Allah, Facebook itu rahimahkumullah. Ya kalau kita nggak bisa menyeleksi nih, itu luar biasa itu. Aurat ya perempuan, Masya Allah begitu bebas ya rahimahkumullah. Ya nggak sadar Pak, kita setengah jam 1 jam lihat aurat perempuan, ya Allah, dikotori hati kita dengan mata kita sebabnya. Ya makanya kita berlindung sama Allah. Bukan nggak boleh, kalau memang nggak penting banget ya jangan dibuka tuh. Ya yang namanya begitu. Makanya dulu jemaah yang nggak penting lah Sah. Gimana? Yang nggak penting lah. Iya. Ya yang penting ambil yang penting. Ya banyak yang pentingnya juga sih Pak. Iya banyak yang pentingnya juga di situ kan, berita-berita yang memang. Iya berita-berita yang memang bagaimana kita ya paling tidak mendoakan mereka itu juga boleh kan. Saat ini yang sedang terus lagi lihatlah taklim-taklim di mana yang memang ya kumpul jamaah pembahas tentang agama. Kita lihat ustadz-ustadz yang bagus-bagus gitu kan. Tapi tadi saingannya ini jemaah rahimakumullah luar biasa, Masya Allah. Allahu Akbar. Iya, udah mohon maaf di Facebook kan bening-bening ya Pak. Perempuan nggak ada yang jelek-jelek Pak, harus dipoles Pak. Beberapa senti, ya kan, Masya Allah. Kalau kita lemah iman jemaah rahimakumullah, mohon maaf, itu bisa ya melemahkan keimanan kita. Asik itu sampai 30 menit, 40 menit ya. Coba kalau diisi baca Quran. Kalau diisi kita baca terjemah Al-Quran, hadis Rasulullah SAW tentang sejarah-sejarah bagaimana orang-orang dahulu, itu banyak manfaatnya. Minimal ikut ngaji aja sejam di sini, Masya Allah itu barokahnya. Jadi jemaah rahimakumullah, kita sabar. Ya. Begitupun yang ketiga adalah sabar indal musibah, ketika diuji sama Allah berupa sakit. Kita ini nggak selamanya sehat Pak. Ada waktunya sakit-sakit kita. Ada waktunya sakit-sakit. Masya Allah, makanya nilai sehat itu luar biasa. Ya, dulu saya pernah ngerasain sakit gigi kayak apa Pak. Itu makan gak nikmat, makan gak nikmat, mesti pakai bubur. Itu pun bubur masih gak nyaman juga Pak. Pelan-pelan dan lenyap, sakitnya luar biasa. Sekarang alhamdulillah gigi saya sehat, makan apa aja nyaman, iya kan? Ya kenapa kita nggak selalu terus memuji Allah SWT? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Ya maka jemaah rahimakumullah, terus kita bayangin ya nikmat-nikmat sehat yang kita peroleh ini dari di saat kita pernah ngalamin sakit dulu, pernah dirawat di rumah sakit sehari 2 hari, Masya Allah begitu bernilainya yang namanya sehat, yang namanya air putih ya kan. Di saat itu kita berbaring di rumah sakit sedang diimpus ya rahimakumullah, udah mah disuntik gitu kan sama dokter, karena ini perlu harus Bapak beli obat yang memang harus pakai obat ini. Berapa dok harganya dok? 500.000. Masya Allah Pak, benar saya ngalamin tuh. Ya udah Bi katanya ntar kudu suntik ini harganya 500. Ya udah yang penting sehat. Tuh Pak, giliran begitu mah dikeluarin duit. Giliran sodako. Ya kan?
ada 555.000. Mana Pak? 555.000 yang diambil 5.000. Tapi giliran beli obat baru di situ jamaah rahimakumullah, biarin berapapun ratusan, ya kan? Iya, tapi giliran sodako nggak mikir. Padahal kata Nabi, sodako itu bisa menolak itu. Wa mardokum bisodako. Kalau kau punya penyakit, coba obati dengan sodako. Bisa disembuhin sama Allah. Makanya jamaah rahimakumullah, para sahabat itu demen sodako. Sahabat Ali itu demen sodako. Suatu ketika jamaah rahimakumullah, sahabat Ali punya duit ya 6 dirham. Suatu ketika izin sama istrinya, ya, wah istriku, saya mau ke pasar ya, mau masak, ya, beli ya makanan, lauk, buah-buahan buat persiapan beberapa hari ke depan. Setelah berangkat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya memang begitulah para sahabat, pasti ngikutin gurunya, ngikutin Nabi Muhammad. Di tengah jalan ketemu pengemis, Pak. Pengemis, "Assalamualaikum, tolong bantu saya. Saya sudah beberapa hari nggak makan. Biar saya bisa makan sama keluarga." Padahal ini sahabatnya lagi butuh, hadirin. Sahabatnya nggak tanggung-tanggung, jamaah rahimakumullah. Beliau kasihin. Ya. Bahkan si musafir ini ngomongnya jamaah rahimakumullah, memang benar-benar nggak punya duit sama sekali dan sudah beberapa hari nggak makan. Saya butuh banget uang, ya tolong kasih saya. Akhirnya sahabat Ali jamaah rahimakumullah nggak tanggung-tanggung, 6 dirham itu dikasihin. 6 dirham. Padahal kalau beli ya makanan bisa sehari 2 hari, udah nggak apa-apa deh. Maka niatin mau kerja ke pasar, lanjutin sahabat Ali. Sesampainya di pasar jamaah rahimakumullah, akhirnya ada orang yang nitip onta. Dah, nih, wahai Ali, kamu ke pasar mau kerja kan? Nih saya nitip onta nih. Silakan jualin berapapun situ. Saya cuman hanya ngasih harga 100 dirham. 100 dirham. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawalah itu ontanya. Ya udah, kalau memang percaya sama saya akan jual ya. Jual beli ternak. Tuh. Maka berangkat jamaah rahimakumullah. Sesampainya di sana, Allahu Akbar, luar biasa. Itu ketemu sama orang jamaah rahimakumullah. Padahal banyak orang. Ini sahabat Ali baru datang bawa onta, itu dideketin sama orang yang memang dia nggak tawar menawar. Ini ontanya saya seneng nih, bagus banget nih, boleh nggak saya beli? Ya, 600 dirham. Masya Allah, Allahu Akbar. Iya, kata sahabat Ali, kemahalan, boleh kurangin gak apa-apa. Udah, emang saya udah niat dari rumah, bawa duit 600 dirham, ketemu sama onta yang saya senang, saya beli. Langsung jamaah rahimakumullah, sahabat Ali kan bingung nih orang kok, Masya Allah. Ya udah, akhirnya pulang jamaah rahimakumullah. Ketika pulang, ketemulah sama orang yang nitipin tadi. Ya, Waalaikumsalam. Gimana Ali? Udah laku? Udah. Iya, 100 kan? Iya 100. Tapi saya dapatnya 600. Ya udah, itu rezeki situ. Sampailah di rumah jamaah rahimakumullah, cerita sama istrinya. Tuh, kalau kita sedekah sama orang yang butuh, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeluarin 6 dirham diganti 600 dirham. Masya Allah. Jadi makanya gak ada yang rugi jamaah rahimakumullah. Ya itu para sahabat seperti itu. Ya termasuk baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu begitu. Nabi Muhammad kedatangan orang jamaah rahimakumullah. Waalaikumsalam. Ya Rasul, saya butuh, saya beberapa hari nggak makan. Nabi nanya sama Aisyah, ada makanan nggak? Ada ya Rasul, kasihin. Kita nggak punya, udah nggak apa-apa, nanti Allah kasih. Nggak lama kemudian benar, setelah dikasih nama yang musafir tadi, ada orang datang ke rumahnya Nabi Muhammad SAW. Waalaikumsalam, ya Rasul, saya ada rezeki. Tuh kan janji Allah. Jadi orang kalau ngasih pasti dikasih sama Allah. Semakin banyak kita kasih, semakin juga banyak Allah kasih kepada kita. Karena Allah sudah percaya sama kita. Man tadi, kalau kita mau sodako jamaah rahimakumullah, itu setannya 70 setan ngegoda kita biar gak sodako. Makanya berat banget kan kalau mau sodako ini.
Berat banget. Ya rahimakumullah. Padahal yang namanya sedekah itu adalah amal yang nanti ketika di alam kubur, ya rahimakumullah, orang itu ada ya yang dia memang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, orang ahli kubur itu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Allah, bolehkah ya aku izinkan ya, diizinkan oleh Engkau untuk bisa hidup lagi sesaat aja, 1 jam aja kembali ke dunia. Kata orang yang udah mati itu, Pak. Emang mau sholat? Enggak. Mau umroh haji? Enggak. Uangnya banyak, tapi enggak umroh enggak haji lagi, enggak. Yang saya butuhkan, saya pengen fa'asodaqoh, saya punya harta benda tuh disimpan di bank buat istri, buat anak-anak. Saya pengen ambil buat saya sodakohin, buat saya nanti di alam barzah. Fa'asodaqoh. Jadi maknanya ya ayatnya itu sodakoh yang ditekankan, bukan pengen sholat, bukan pengen haji umroh, pengen silaturahim, pengen taklim, enggak. Fa'asodaqoh, pengen sodakoh. Jadi jamaah rahimakumullah, karena memang sedekah tadi itu amalia yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka teruslah kita, kan memang ada rezeki, jamaah rahimakumullah, berbagilah terutama dengan orang yang terdekat dengan kita. Kalau memang ada ayah bunda kita yang mohon maaf masih butuh bantuan dari kita, jangan sampai nanti kecewa kalau udah nggak ada. Sekarang mohon maaf, ya tinggal kecewanya. Dulu memang waktu belum mampu, ya Allah saya pengen kayaknya ngebahagiain orang tua. Ya kadang gitu kan, mah pengen beli ini. Ya mantan saya kirim. Sekarang nggak ada lagi suara itu. Ya kan? Tapi Nabi ngasih solusi, kalau pengen terus sampai ke orang tuamu di sana, ya sedekah aja nanti hari Jumat. Yang biasa 10.000 niatin 50. Ya niatin sedekahnya buat orang tua. Jamaah rahimakumullah. Ada keterangan itu dalam hadis sebenarnya yang namanya sedekah Jumat sedekah ya. Kalau bisa itu ya prioritas fakir miskin, Pak. Tapi kan memang kita kan namanya di masjid ya udah nggak apa-apa sih. Tapi usahakan kita cari tetangga-tetangga kita di hari Jumat yang kategorinya layak untuk dikasih fakir miskin, anak yatim. Kadang di masjid kan mohon maaf umum kan. Kadang yang nggak tahu diri orang punya duit, Pak. Iya kan, antri juga. Padahal beli di Padang 15.000 juga, nggak mahal, murah. Utamakan orang-orang yang susah dulu, fakir miskin, biar tepat sasaran jamaah rahimakumullah. Walaupun tetap pahala dapat orang yang sedekah tadi. Itu yang baik. Ada waktu itu, iya. lagi. Ini kayak